Kolose 3 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Orang sering ditanya, apa prioritas kita dalam hidup ini? Apakah Tuhan, keluarga, pelayanan, pekerjaan? Dan banyak orang menjawabnya selalu bilang, urutan pertama Tuhan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga keluarga, yang keempat pelayanan. Atau bisa juga terbalik, yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pelayanan, pekerjaan. Bahkan ada yang berani berkata yang pertama keluarga, yang kedua Tuhan, dan seterusnya. Tapi hari ini saya mau ingatkan ibu-ibu sebagai tim diakonia gereja. Ayat ini bunyinya begini, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga itu, apa saja. Apakah itu pelayanan di dalam keluarga, pelayanan di gereja karena tanggung jawab yang diberikan, pelayanan di pekerjaan. Dia berkata, perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan kalau orang menyembah Tuhan, lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, sepertinya tidak ada gangguan apapun. Semua gangguan diabaikan, semua gangguan disingkirkan. Karena sedang menyembah Tuhan. Ada orang di gereja tertentu kalau sudah masuk di penyembahan, pintu-pintu ditutup supaya yang terlambat jangan masuk dulu. Pada gereja tertentu kalau firman sudah disampaikan, yang terlambat di luar nggak boleh masuk, dan seterusnya. Jadi mari kita memperhatikan betapa hebatnya orang berjumpa dengan Tuhan melalui penyembahan, pujian, ya, pelayanan khotbah, dan seterusnya. Nyaris tidak ada yang mengganggu. Itu yang disebut untuk Tuhan. Tetapi ayat ini juga berkata, apa saja yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, berarti kualitas pekerjaan di rumah untuk suami, istri, anak-anak, kualitas pelayanan di gereja, kualitas pekerjaan kita, memasak, atau menyetrika, atau membersihkan rumah. Ayat ini berkata, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, berarti di sana tidak ada komplain, di sana tidak ada persungutan, di sana tidak ada tarik-menarik, menyalahkan orang lain. Karena waktu kita menyembah Tuhan, tidak ada komplain, tidak ada persungutan. Justru penuh dengan hati yang betapa hancur menghadapi Tuhan. Karena itu, kalau orang bertanya prioritas mana yang lebih utama, bukan Tuhan, bukan keluarga, bukan pelayanan, bukan pekerjaan, tapi semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan juga ada di tengah-tengah keluarga kita, Tuhan juga ada di tengah-tengah pelayanan kita, Tuhan juga ada di tempat kita bekerja, Tuhan juga di tempat kita mencari nafkah, Tuhan ada ketika kita melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak. Sebab kalau Anda berkata bahwa untuk Tuhan saya kasih waktu yang paling banyak, kita tidak akan makan. Tidak, kita akan menjadi orang yang miskin. Kalau kita berkata semuanya untuk keluarga, maka Anda tidak akan makan dan minum karena pekerjaan diabaikan.
Kalau Anda berkata yang pertama itu pekerjaan, maka keluarga akan berantakan. Kalau Anda berkata pelayanan yang pertama, maka semuanya akan terabaikan. Tapi mari memandang bahwa di setiap lini kehidupan di sana ada Tuhan. Manusia bisa menilai kita dengan cara-cara mereka. Tapi Tuhan kan menilai hati kita. Sehingga dia berkata, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Layanilah suamimu seperti engkau sedang menyembah Tuhan. Layanilah anak-anakmu seperti engkau sedang menyembah Tuhan. Di tempat engkau bekerja, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Tadi malam saya mendengar seseorang bercerita melalui pelayanan di Zoom. Dia berkata ada sebuah perusahaan yang pemiliknya seorang anak Tuhan yang dianggap sukses. Ketika menyeleksi pegawai atau menyeleksi karyawan, lebih banyak yang dia pilih adalah orang-orang yang tidak seiman. Padahal dari segi kepintaran, yang seiman pintar. Tetapi dia memilih orang yang tidak seiman. Karena setelah uji coba 3 bulan, justru yang tidak seiman itu seperti untuk Tuhan. Sedangkan yang seiman justru abal-abal pekerjaan. Dan saya sudah dengar banyak kesaksian juga tentang itu. Dan ini menyedihkan. Datang terlambat, pingin pulang cepat. Datang terlambat, pingin gaji dinaikkan. Alasannya kan pemimpin kan punya kasih. Jadi kasih itu sepertinya murah meriah. Padahal kasih itu harganya adalah Kristus di atas kayu salib. Perhatikan ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sumber berkat itu datang dari Tuhan. Banyak orang gagal bukan karena tidak terampil, tetapi karena fokusnya kepada berkat, bukan pada sumber berkat. Sumber berkat itu Tuhan. Dan karena itu ayat ini berkata, Tuhan adalah Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Bosnya, ownernya, dan kita adalah hambanya, budaknya, kacungnya. Dalam pelayanan yang kita kerjakan di gereja, juga kualitasnya harus sama dengan ketika kita menyembah Tuhan. Dan itu yang kemudian disebut kamu akan terima bagian yang ditentukan sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, dia salah satu anak rohani. Dia memutuskan untuk setiap hari Sabtu pagi, dia sediakan waktu untuk berolahraga bersama anaknya. Suatu kali ketika dia sedang berolahraga dengan anaknya, teleponnya berdering dan istrinya yang mengambil. Ketika istrinya mendengar suara itu bilang begini, Ibu, bolehkah saya bicara dengan Pak Pendeta? Lalu istrinya berkata, mohon maaf Pak Pendeta, sedang main bulu tangkis dengan anaknya. Akhirnya telepon ditutup. Kira-kira 10 menit telepon bunyi lagi. Ibu, minta tolong, saya ingin bicara dengan Pak Pendeta. Oh mohon maaf, Pak Pendeta sedang main bulu tangkis dengan anaknya. Akhirnya telepon ditutup. Dan kira-kira 15 menit kemudian, dia telepon lagi. Lalu karena istrinya agak kesal,
Akhirnya istrinya panggil suaminya, "Pak, ini ada telepon. Silahkan ambil. Mama udah kasih tahu." Tapi dia tetap bertelepon. Lalu pendetanya angkat teleponnya. Kemudian orang itu bilang begini, "Pak Pendeta, saya mohon maaf. Bolehkah Pak Pendeta mengisi materi ceramah karena pembicara yang kami tunggu ternyata pesawatnya delay. Karena itu mohon kesediaan Bapak untuk mengganti beliau." Lalu pendeta ini berkata, "Saya juga mohon maaf. Saya sedang ada pelayanan." Lalu penelpon itu berkata, "Tadi Ibu bilang Bapak sedang main bulu tangkis dengan anak Bapak." Pendeta ini berkata, "Betul, saya main bulu tangkis dengan anak saya. Itulah pelayanan saya. Saya sudah punya komitmen untuk melayani anak saya setiap hari Sabtu pagi. Dan cara saya melayani dia ialah bermain bulu tangkis dengan dia untuk meningkatkan keterampilannya dan kami bermain bersama-sama. Nanti saya beri rekomendasi, mungkin cari pendeta lain yang punya waktu yang pas." Saudara-saudara, ketika saya mendengar kesaksian itu, hati saya terenyuh dan mengambil keputusan untuk tidak membatalkan agenda-agenda dengan keluarga. Karena itu ketika kita melayani keluarga, seperti untuk Tuhan. Melayani anak-anak kita, seperti untuk Tuhan. Melayani istri, melayani suami, melayani di gereja, bekerja di tempat-tempat kita bekerja, seperti untuk Tuhan. Itulah kualitas karakter hamba-hamba yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dan jaminannya ayat ini berkata, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba." Ayat 24 memberi penegasan ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka telah tersedia upah. Upahnya Tuhan yang tahu, tetapi prinsipnya ialah karena Dia Tuhan dan aku. Yesus memberkati ibu-ibu dalam pelayanan sebagai tim diakonia di Kelasis, Jakarta, Banten.